Harap perhatian, bioskop kabaret segera dimulai. Harap seluruh penonton memasang sabuk pengaman. Ini adalah sebuah karya seni kabaret dari kami yang berjudul Cinderella Sepatu Kacau. Sebuah cerita fiksi, unik, lucu, dan menyenangkan. Apabila ada kesamaan nama, tempat, dan cerita, itu adalah kebetulan yang disengaja. Alkisah diceritakan sebuah kerajaan. Terdapat seorang gadis cantik, jelita, dan baik hati bernama Cinderella. Ia tinggal bersama ibu tiri yang jahat dan dua kakak tiri yang jahat pula bernama Ijem dan Denok. Ingin tahu ceritanya? Mari kita saksikan di TKP. Cinderella, bangun. Ini baju belum dicuci, pakaian belum disetrika. Hei, bangun, kerja. Oke, biar I love you full. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun. Aduh, maaf kak, aku tidur larut malam. Kan harus mengerjakan PR kakak yang banyak itu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya sana cuciin baju, piring, sama lantai. Dasar. Cinderella, kalau kerja tuh yang benar, ngepel lantai segitu aja gak selesai-selesai. Iya, dasar lelet. Nanti habis ngepel kamu jangan lupa ngurus sumur ya, ngerti? Iya mah. Gak sok gagap deh, sok dramatis banget. Terus nanti habis nguras sumur jangan lupa ngebersihin kandang si manis ya. Tapi hati-hati ya, katanya sih si manis itu suka makan orang. Ya iyalah secara gitu kan si manis kan harimau. Hahaha, yuk! Oh Tuhan, mengapa nasibku seperti ini? Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Di sebuah istana kerajaan, terdapat seorang pangeran yang menurut buku cerita Cinderella yang kami baca sangat tampan, yang sedang termenung dan melamun. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan di TKP. Coba saja aku punya seorang kekasih, pasti hidupku bahagia. Prikiteu, pangeran konon termenung sendiri, sedang galau ya. Hehehe, ajudan bisa aja. Pangeran, jangan sebut ajudan atuh. Kita kan sudah lama berteman. Panggil saja Kang Kabayan gitu, biar lebih akrab gitu. Iya, Kang Kabayan, sok lah.
Ada apa ayah naon atau pangeran mukanya kusut begitu? Sok cerita sama Kang Kabayan sok. Iya nih, saya sedang mencari pendamping untuk mengisi hari-hariku. Saya punya ide pangeran. Kita adakan sayembara. Baiklah kalau begitu pangeran. Saya akan sampaikan kepada sang raja untuk mencari seorang pendamping untuk pangeran. Sik asik, sekarang diriku akan punya kabogoh. Hore! Hahaha. Sang pangeran pun gembira atas ide yang diberikan oleh ajudannya si Akang Kebayan. Dan di istana pun raja memanggil seluruh anggota kerajaan dan masyarakat untuk mengumumkan sayembara pencarian pendamping untuk sang pangeran. Kita langsung saja ke TKP. Perhatian, perhatian. Sang raja akan memasuki istana. Jadi raja, mau apa tinggal minta tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Andaiku jadi raja, punya uang, punya harta dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Untuk semua, beri selamat kepada sang raja. Selamat pagi wahai semua rakyatku. Aku akan memberikan sayembara kepada kalian wanita yang paling cantik di kerajaan ini. Baiklah, apa isi sayembara itu sang ratu? Barang siapa yang bisa menaklukkan hati pangeran dalam pesta yang akan dilaksanakan besok malam akan dijadikan istri oleh sang pangeran. Wahai anakku, apakah ada yang mau disampaikan kepada bunda dan rakyatmu? Ada bunda. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Dari musim duren hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak jua aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan? Baiklah, sayembara dimulai dari sekarang. Untuk para gadis di kerajaan ini bersiap mengikuti perlombaan besok malam. Tiba-tiba pangeran datang ke rumah Cinderella bersama kabayannya. Yang mulia pangeran muda datang. Maaf ya mulia pangeran, ada perlu apa datang jauh-jauh kemari? Maksud kedatangan saya kemari adalah... Lanjutkan Kabayan. Baik yang mulia. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk memberitahukan bahwa nanti malam akan diadakan pesta dansa di istana. Pesta diselenggarakan dari pukul 10 malam sampai pukul 1 dini hari. Pesta itu dibuat untuk mencari calon istri bagi pangeran. Oleh karena itu, diminta bagi seluruh gadis di kerajaan ini untuk mengikuti pesta tersebut. Demikianlah. Jadi, anak-anak saya boleh ikut pangeran? Of course, madam. Ya, saya rasa cukup. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Dadah, bye-bye. Silahkan pangeran, terima kasih ya pangeran. Capek deh. Setelah pangeran yang luar biasa tampan itu pergi, Cinderella menemui ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Apa yang akan dia lakukan? Sebenarnya saya rasa pemirsa sudah tahu, tapi ya tonton aja lah. Yes! Ya ampun, aku udah gak sabar banget buat pesta dansa nanti malam. Iya, aku juga. Pokoknya aku akan dandan habis-habisan buat pesta dansa nanti malam. Ya, dan setelah pesta dansa tersebut, salah satu dari kalian berdua akan jadi istri pangeran. Maaf Ma, Ella boleh ikut ke pesta nggak Ma? Hah? Mau ikut ke pesta? Ya jelas gak boleh lah.
Iya, berani-beraninya mau ikut ke pesta. Nggak pantas tahu. Nanti kalau kamu ikut dikira gembel lagi, makanya ngaca dong. Daripada minta ya enggak, mending kamu sekarang bantuin kami siap-siap untuk pesta dansa nanti malam. Pada malam harinya, Ibu Tiri dan dua saudara tiri Cinderella bersiap-siap pergi ke istana dengan mobil BMW mereka. Katanya, Nah, sekarang sudah siap semuanya. Kalian cantik-cantik banget, sayang. Ya iya dong. Nah, Cinderella, kamu jaga rumah yang bener ya. Iya, Ma. Dadah Cinderella. Ya, seperti biasa. Di cerita Cinderella kan bakal ada ibu peri yang akan datang membantu. Jadi tenang saja. Tuh kan bener, tapi kok kurang meyakinkan ya? Aduh, pusing beneran. Ingat Wiba. Cinderella, aku adalah ibu peri yang akan membantu mengatasi semua permasalahanmu. Ah, yang benar Ibu Peri. Gimana caranya? Oh, caranya gampang sekali. Cukup ketik rek spasi ibu peri, kirim ke 1234 SMS yang kamu dapat langsung dari HP saya. Ditunggu ya. Ah, serius dong Ibu Peri. Ya pakai magic dong. Gimana sih? Namanya juga ibu peri. Ya udah, sekarang kamu ceritakan ke saya semua masalah yang melanda dirimu. Baiklah Ibu Peri, cerita ini dimulai sebelum saya lahir. Waktu itu ibu saya... Sebelum lahir, tunggu, ceritanya itu nggak usah panjang-panjang. Pokoknya cerita itu singkat, padat, dan jelas. Oh gitu, ngobrol dong. Begini Ibu Peri, hidup saya itu sangat menderita. Ibu tiri dan kedua saudara tiri saya itu selalu menyiksa saya. Dan malam ini ada pesta dansa di istana. Tapi mereka melarang saya ke sana karena penampilan saya ini. Karena di naskah saya disuruh terharu. Saya jadi terharu. Baiklah, kalau begitu saya akan langsung memberi kamu gaun yang bagus. Kita mulai prosedur yang pertama. Bim salah bim abah katabrak. Ups, bim salah bim abrah kadabrak. Waduh, kok gagal sih? Kayaknya salah mantra. Coba sekali lagi. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Hei penonton, tolong dibantu ya. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Loh, kok nggak berubah sih Ibu Peri? Sabar dong. Nah ini dia. Di koper ini semuanya lengkap. Ada gaun, lipstik, bedak, eyeshadow. Pokoknya lengkap deh. Kirain habis dibacain mantranya langsung blek kepasang semua. Sekarang kamu mau apa lagi? Semuanya saya beri. Saya mau mobil plus sopir sama bodyguardnya buat pergi ke istana. Oh itu mah mudah. Tapi sebelumnya tolong kamu bawakan tikus sama labu ya. Oke. Ini dia Ibu Peri. Nah mantep nih. Sekarang kita mulai ya. Bim salah bim abrakadabra. Ah, nggak terjadi apa-apa Ibu Peri. Ih, nih anak gak sabaran ya. Tada. Wah, ini pasti kunci mobil ya Ibu Peri. Sekarang mobilnya ada di mana Ibu Peri? Di luar ya? Aduh, makasih ya Ibu Peri. Siapa bilang itu kunci mobil? Itu mah kunci rumah kamu. Nanti kan kamu mau pergi, otomatis rumahnya kan ditinggal. Kalau rumahnya nggak dikunci, terus ada maling gimana? Ribet kan urusannya. Makanya saya kasih kamu tuh kunci supaya kamu nggak lupa gitu. Lah, jadi tuh labu sama tuh tikus buat apaan? Saya mau bikin kolak labu nanti. Daripada beli, mending minta sama kamu. Kalau yang ini buat dijadiin peliharaan di rumah. Yah, kirain tuh labu mau dijadiin mobil, tikusnya dijadiin sopir. Nih bajakan nih cerita Cinderella-nya. Ya sudahlah, jadi saya pergi ke istana naik apa? Nih, 5.000. Buat apaan? kamu pergi ke istana naik angkot, itu ongkosnya. Naik angkot? Iya kan lengkap tuh mobil, supir plus bodyguardnya alias kernetnya. Nanti ongkosnya jangan lupa diganti ya. Udah nyuruh naik angkot, ongkosnya minta diganti pula. Gimana sih ini Ibu Peri? Jangan banyak komen. Sekarang tugas saya sudah selesai kan? Tunggu dulu Ibu Peri. Sepatu saya gimana? Oh iya, sorry, forget. Baiklah, bim salah bim abrakadabra. Nggak terjadi apa-apa lagi. Setup. Nih, Kotaknya aja udah bagus banget. Gimana isinya ya? Hah,
kok sepatu kayak ginian sih Ibu Peri? Warnanya hitam lagi. Ini mah sepatu sekolah. Emangnya kenapa? Ya ampun Ibu Peri. Hacim, hacim. Anda terserang gejala flu disertai batuk. Kalau begitu, Anda wajib minum OBH Kombi flu dan batuk. Dijamin flu dan batuk Anda langsung lewat. Ingat. Inilah Ibu Peri. Di buku ini diceritakan bahwa Cinderella itu pergi ke pesta dengan menggunakan sepatu kaca. Oh, begitu toh. Saya baru tahu ceritanya. Yah, mau gimana lagi lah daripada kamu nyeker ke istana. Ya tapi kan, ya udah deh. Baiklah, sekarang tugas saya di sini sudah selesai. Oh ya, kamu harus kembali ke rumah tepat pukul 12 malam. Kalau tidak, semua sihir itu akan lenyap. Hah? Jam 12 malam? Sekarang aja udah jam setengah 12 malam. Terus ditambah waktu perjalanan ke sana, mana cukup waktunya Ibu Peri? Ya udah, saya pergi dulu ya. Oh iya, lupa. Saya lupa ngasih tagihan pembayaran ini ke kamu. Tagihan apa nih? Ini tagihan untuk pembelian baju, make up, sama sepatu. Jadi semuanya itu nggak gratis? Hari gini gratis. Hello, 2026 Neng. Capek deh. Mahal alah. Udah ya. Dadah. Ya kalau gitu mah sama aja bohong. Ih. Di cerita dikatakan bahwa kedatangan Ibu Peri membawa secercah harapan pada Cinderella. Apa iya? Ya sudahlah, kita lanjut ke istana. Yang ini rasanya gurih loh Kabayan. Wah, enak dong pangeran. Iya dong, kamu mau nyicipin? Gak usah repot-repot pangeran. Pangeran ini baik sekali loh, sampai-sampai kutu rambut aja ditawarin. Harus dong, ini rahasia ketampananku. Yakin kamu gak mau? Yakin pangeran, terima kasih. Ngomong-ngomong, pangeran kok gak berdansa dengan para tamu sih? Lihat nih. Gila, gede banget pangeran. Kok bisa pangeran? Mereka semua itu gak bisa dansa. Jempol kaki saya keinjek. Terus jadi kayak gini deh. Mereka yang gak bisa dansa atau pangeran yang gak bisa dansa? Dua-duanya. Ya pantas kalau gitu. Telah lelah memilih, memilah, mencari wanita. Siapa dirinya yang kan menjadi kekasih halalku? Tiba-tiba aku terpana, ada kejutan tak terduga. Wih, gila. Tuh cewek cantik banget pangeran. Iya, saya samperin dulu ya Kabayan. Iya pangeran. Wahai gadis yang cantik, siapa gerangan namamu? Nama saya... Aduh, sialan. Gara-gara angkotnya tadi mogok, jadi telat deh. Maaf ya pangeran, tapi saya harus pergi. Tapi... Ih, kok nggak lepas-lepas sih? Ini pangeran. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ih, gila. Cantik-cantik sepatunya wow banget.
Kabayan, Baik, Pangeran. saya harus menemukan gadis itu. Keesokan harinya, karena begitu penasaran dengan pemilik sepatu yang bau itu, maka Pangeran dan Kabayan pergi mencari si pemilik sepatu yang bau itu dari rumah ke rumah, hingga akhirnya mereka sampai ke rumah Cinderella. Kira-kira cewek yang kemarin itu siapa ya? Tahu deh. Yang mulia Pangeran muda datang. Maaf yang mulia pangeran, ada perlu apa pangeran datang jauh-jauh kemari? Maksud kedatangan saya kemari adalah lanjutkan Kabayan. Baik yang mulia. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk mencari gadis yang memiliki ukuran kaki yang sama dengan sepatu yang kami bawa ini. Dan gadis itu akan menjadi istri sang pangeran. Demikianlah. Begitulah. Jadi silahkan anak-anak ibu mencoba memakai sepatu ini. Yes, aku duluan. Aku duluan. Kalian jangan berkelahi. Sekarang kakak duluan, setelah itu baru adik. Bleh. Ih, nggak adil. Ih, susah banget sih. Kekecilan nih. Maaf, Anda kurang beruntung. Coba lain waktu. Selanjutnya. Kasian deh loh. Yes, pas. Bohong, sepatunya kebesaran. Maaf, Anda gak tahu diuntung. Jangan coba lain waktu. Selanjutnya. Kalau mereka tidak berhasil, saya dong peserta selanjutnya. Enak aja. Udah tua nyadar dong. Peserta selanjutnya ya gadis itu. Saya pangeran. Ya iyalah. Ya, pas Pangeran. Inilah dia calon istri pangeran muda. Ye, le. Hah? Kok bisa? Ya. Apakah setelah ini Cinderella akan berakhir bahagia? Anda penasaran? Saya juga. Sejarah menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Nah, Cinderella, inilah rumah barumu, rumah baru kita. Wah, bagus banget pangeran. Tadi itu halamannya berapa luasnya pangeran? Ya, sekitar 10 hektaran lah. Nah, Cinderella, sekarang kamu kerjakan tugas kamu ya. Tugas? Maksudnya apa pangeran? Jadi Tuan Putri ini belum paham juga ya. Begini, sebenarnya pangeran itu mencari istri yang bisa melayani pangeran dalam segala hal. Misalnya menyapu, mengepel, mencuci, sampai menyabut rumput. Loh, emangnya di sini nggak ada pembantu apa? Karena sedang efisiensi anggaran, semua pembantu di sini saya PHK. Lagian, mereka nuntut gaji yang lebay. Nah, kalau istri kan nggak perlu digaji. Jadi di sini saya mesti nyapu, ngepel, terus nyabutin rumput di halaman yang luasnya 10 hektar itu. Lebih tepatnya sih 11 hektar Tuan Putri. Kurang ajar. Kalau gitu mah mendingan saya di rumah yang lama daripada di sini. Jangan pergi. Haram-haramkah aku
hatiku jatuh cinta. Tuhan pegangi hatiku, biar aku tak jadi melanggar. Aku cinta pada dirinya, cinta pada pandang pertama. Sifat manusia ada padaku, aku bukan Tuhan. Haram-haramkah aku bila aku terus menantinya? Biar itu berakhir, bumi dan langit berantakan. Aku tetap ingin dirinya, tak mungkin hatiku berdusta. Hanya Tuhan yang bisa jadikan yang tak mungkin menjadi mungkin. Demikianlah kisah Cinderella sepatu kacau yang benar-benar kacau. Dan akhirnya Cinderella hidup menderita selamanya. Cerita yang aneh. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengahnya Selat Sunda. Penontonnya bingung, dalangnya juga bingung. Yang penting semuanya bisa ketawa. Ketemu lagi di KTP.